Pernah gak sih kamu ngerasa capek, tapi bukan capek fisik? Tidur cukup, kopi cukup, weekend juga ada, tapi tetap aja rasanya kosong. Bangun pagi rasanya berat. Lihat notifikasi kerjaan aja udah bikin sesak. Bahkan hal yang dulu kamu suka itu sekarang jadi ya udah deh gitu. Kalau kamu relate, bisa jadi itu bukan cuma capek biasa, itu burnout. Dan hari ini kita nggak cuma mau bahas burnout, tapi juga gimana caranya healing yang benar, bukan yang cuma estetik buat Instagram. Burnout itu bukan sekedar lagi males kerja. Beda tipis sih sama stres, tapi efeknya lebih dalam. Kamu ngerasa kehilangan motivasi, sinis sama kerjaan, ngerasa nggak kompeten, bahkan mempertanyakan diri sendiri. Dan parahnya, di era hustle culture sekarang, burnout tuh sering dianggap normal. Kita hidup di zaman yang glorify sibuk. Kalau nggak capek, berarti nggak produktif. Kalau nggak lembur, berarti kurang ambisi. Padahal ya, manusia bukan robot kan? Coba jujur, kita ini generasi yang tumbuh bareng ekspektasi tinggi dan realita yang gak selalu ramah. Isinya achievement mulu. Instagram penuh self-improvement, Twitter debat karir. Dan tanpa sadar, kita bandingin hidup kita sama highlight orang lain. Apalagi kalau kamu kerja di kota besar kayak Jakarta. Macetnya bikin stres, biaya hidup naik, target kerja makin gila. Belum lagi sandwich generation. Belum lagi quarter life crisis. Kadang burnout bukan cuma soal kerjaannya, tapi soal tekanan hidup yang numpuk dan gak pernah dikasih ruang buat diproses. Healing itu bukan tren, itu kebutuhan. Beberapa tanda kalau kamu mungkin udah butuh istirahat serius. Kamu jadi lebih gampang marah pada hal-hal kecil. Merasa kerjaan kamu gak ada artinya. Overthinking tiap malam. Dan sering mikir, kalau aku hilang dari kantor, kayaknya gak ngaruh deh. Kalimat terakhir itu bahaya banget. Karena pelan-pelan burnout bikin kamu kehilangan self-worth. Dan ingat ya, kerjaan itu cuman bagian dari hidup kamu, bukan identitas kamu sepenuhnya. Sekarang kata healing udah jadi lifestyle. Dikit-dikit healing. Capek dikit staycation. Sedih dikit check out keranjang oren. Padahal healing bukan soal kabur sebentar. Healing bukan cuman ke Bali terus foto di pantai. Walaupun ya nggak salah juga sih. Siapa sih yang nolak sunset Bali? Tapi kalau pulang dari sana kamu tetap anxious, tetap dread tiap Senin,
Berarti yang perlu diberesin bukan cuma lokasinya, tapi pola hidup dan cara kamu memaknai kerja. Healing itu bukan lari. Healing itu berhenti sejenak buat dengerin diri sendiri. Oke, sekarang kita praktis aja. Gimana sih healing yang benar-benar bantu ngurangin burnout? Yang pertama itu kasih batasan atau boundaries ya. Belajar bilang enggak. Karena enggak semua chat harus dibalas cepat. Dan enggak semua tugas harus kamu ambil. Kerja keras itu bagus. Tapi kerja tanpa batas itu bunuh diri pelan-pelan. Yang kedua, pisahin identitas dari pekerjaan. Kamu bukan cuma staf marketing. Kamu bukan cuma anak magang. Kamu adalah manusia dengan mimpi, hobi, dan kehidupan di luar kantor. Coba deh tanya ke diri sendiri. Kalau jabatan aku hilang, aku masih berharga gak? Jawabannya harus iya. Yang ketiga, istirahat tanpa rasa bersalah. Nonton series, main game, tidur siang. Itu bukan malas, itu recharge. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Masih standar setinggi langit, tapi lupa kalau kita juga manusia. Yang keempat, ngobrol sama orang. Burnout bikin kamu ngerasa sendirian. Padahal mungkin teman kamu juga lagi berjuang hal yang sama. Cerita itu gak bikin kamu lemah. Justru itu bentuk keberanian. Kalau perlu bantuan profesional, gak ada salahnya konsultasi ke psikolog. Itu bukan lebay, itu self-awareness. Ada satu hal penting yang banyak orang lupa. Kerja itu buat mendukung hidup kamu, bukan hidup kamu buat kerja. Kita sering banget ngejar validasi dari luar. Gaji naik, jabatan naik, dipuji atasan. Tapi jarang ada yang nanya, aku bahagia gak? Sukses versi orang lain belum tentu sukses versi kamu. Gak semua orang harus jadi CEO umur 25. Gak semua orang harus punya side hustle 3. Hidup bukan lomba lari. Gak ada medali buat yang paling cepat. Gak ada medali juga buat yang paling capek. Kalau sekarang kamu lagi burn out, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu tuh gak gagal loh. Kamu cuma lagi lelah. Dan lelah itu manusiawi. Mungkin sekarang rasanya berat banget. Tapi bukan berarti kamu lemah. Kadang yang kamu butuh bukan motivasi toksik, tapi izin buat istirahat.